Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurindah Permatasari. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang proteksionisme dalam hukum perdagangan internasional. Selamat menyaksikan semua. Baiklah, apa itu proteksionisme? Proteksionisme mengacu pada kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional untuk membantu industri dalam negeri. Kebijakan proteksionis biasanya diterapkan dengan tujuan meningkatkan aktivitas ekonomi dan dalam ekonomi domestik, tetapi dapat juga diterapkan untuk masalah keamanan atau kualitas. Poin-poin utama dalam proteksionisme ini yang pertama ada kebijakan proteksionis mendapatkan pembatasan khusus pada perdagangan internasional untuk keuntungan ekonomi domestik. Yang kedua, kebijakan proteksionis biasanya bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi mungkin juga merupakan hasil dari masalah keselamatan atau kualitas. Yang ketiga, nilai proteksionisme menjadi subjek perdebatan di kalangan ekonom dan pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir, tarif, kuota impor, standar produk, dan subsidi adalah beberapa kebijakan utama yang dapat digunakan pemerintah dalam melakukan kebijakan proteksionis. Kebijakan dalam proteksionis biasanya difokuskan pada impor, tetapi mungkin juga melibatkan aspek lain dalam perdagangan internasional, seperti standar produk dan subsidi pemerintah. Keunggulan proteksionisme menjadi bahan perdebatan sengit. Kritikus berpendapat bahwa dalam jangka panjang, proteksionisme seringkali merugikan masyarakat dan entitas yang ingin dilindungi dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi harga, sehingga menjadikan perdagangan bebas sebagai alternatif yang lebih baik. Pendukung proteksionisme berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat membantu menciptakan lapangan kerja dalam negeri, meningkatkan produk domestik bruto atau PDB, dan membuat ekonomi dalam negeri lebih kompetitif secara global. Jenis-jenis dalam proteksionisme yaitu yang pertama ada tarif, di mana tarif impor merupakan salah satu alat utama yang digunakan pemerintah saat berupaya memberlakukan kebijakan proteksionis. Ada 3 konsep tarif impor penyeimbang utama yang dapat diteorikan sebagai langkah-langkah perlindungan. Secara umum, semua bentuk tarif impor dibebankan ke negara pengimpor dan didokumentasikan di bea cukai pemerintah. Tarif impor menaikkan harga impor untuk suatu negara. Tarif ilmiah adalah tarif impor yang dikenakan berdasarkan barang per barang, yang menaikkan harga barang bagi importir dan membebankan harga yang lebih tinggi kepada pembeli akhir. Tarif impor titik bahaya difokuskan pada industri tertentu. Ya, selanjutnya, tarif ini melibatkan perhitungan tingkat di mana penurunan atau kenaikan tarif akan menyebabkan kerugian signifikan bagi industri secara keseluruhan, yang berpotensi menyebabkan penutupan karena ketidakmampuan untuk bersaing. Tarif pembalasan adalah tarif yang diberlakukan terutama sebagai respon terhadap bea masuk berlebihan yang dibebankan oleh mitra dagang. Yang kedua ada kuota impor. Kuota impor adalah hambatan tarif yang diberlakukan untuk membatasi jumlah produk yang dapat diimpor selama periode dalam waktu tertentu. Tujuan kuota adalah untuk membatasi pasokan produk tertentu yang disediakan oleh eksportir kepada importir. Ini biasanya merupakan tindakan yang tidak terlalu drastis yang memiliki efek marginal pada harga dan menyebabkan permintaan yang lebih tinggi bagi bisnis domestik untuk menutupi kekurangan tersebut. Kuota juga dapat diberlakukan untuk mencegah dumping yang terjadi ketika produsen asing pengekspor produk dengan harga lebih rendah dari biaya produksi. Embargo, di mana impor produk tertentu dilarang sama sekali, adalah jenis kuota yang paling ketat. Selanjutnya, standar produk. Keamanan produk dan produk atau bahan berkualitas rendah biasanya menjadi perhatian utama saat memperlakukan standar produk. Proteksionisme standar produk dapat menjadi hambatan yang membatasi impor berdasarkan kontrol internal suatu negara. Beberapa negara mungkin memiliki standar regulasi yang lebih rendah dibanding di bidang penyiapan makanan, penegakan hak kekayaan intelektual, atau produksi material. Hal ini dapat menyebabkan persyaratan standar produk atau pemblokiran impor tertentu karena penegakan regulasi. Secara keseluruhan, pembatasan impor melalui penetapan standar produk seringkali dapat menghasilkan volume produksi dalam negeri yang lebih tinggi. Misalnya, keju Prancis yang dibuat dengan susu mentah, bukan susu yang dipasteurisasi, harus didiamkan setidaknya selama 60 hari sebelum diimpor ke Amerika Serikat. Karena proses produksi banyak keju Prancis melibatkan proses pendiaman selama 50 hari atau kurang. Beberapa keju Prancis yang paling populer dilarang di Amerika Serikat, sehingga memberikan keuntungan bagi produsen Amerika Serikat. Baiklah, yang terakhir yaitu ada subsidi pemerintah, di mana subsidi pemerintah dapat datang dalam berbagai bentuk. Umumnya, subsidi dapat bersifat
bersifat langsung atau tidak langsung. Subsidi langsung memberikan pembayaran tunai kepada bisnis. Subsidi tidak langsung datang dalam bentuk penghematan khusus seperti pinjaman tanpa bunga dan keringanan pajak. Saat mengajaki subsidi, pejabat pemerintah dapat memilih untuk memberikan subsidi langsung atau tidak langsung di bidang produksi, ketenaga kerjaan, pajak, properti, dan lain-lain. Ketika berupaya meningkatkan neraca perdagangan suatu negara mungkin juga memilih untuk menawarkan subsidi kepada bisnis untuk ekspor. Subsidi ekspor memberikan insentif bagi bisnis domestik untuk berekspansi secara global dengan meningkatkan ekspor mereka secara internasional. Itulah tadi contoh umum dari proteksionisme atau perangkat yang digunakan untuk menerapkan kebijakan proteksionisme meliputi tarif, kuota, dan subsidi. Semua perangkat ini dimaksudkan untuk mempromosikan perusahaan domestik dengan membuat barang asing menjadi lebih mahal atau langka. Secara tradisional, proteksionisme merupakan kebijakan sayap kiri. Politik sayap kanan umumnya mendukung perdagangan bebas, yang merupakan kebalikan dari sikap proteksionis. Politik sayap kiri mendukung populisme ekonomi, yang salah satu bagiannya adalah proteksionisme. Para pembuat undang-undang yang mendukung kebijakan perdagangan proteksionis percaya bahwa kebijakan tersebut melindungi pekerjaan di dalam negeri, membantu mendukung dan mengembangkan perusahaan dan industri kecil, dan memberikan lapisan keamanan bagi negara. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai proteksionisme dalam hukum perdagangan internasional. Semoga apa yang dapat saya sampaikan semuanya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.